formula ampuh untuk kita punya jiwa yang baik dan sehat, hidup berkemenangan terhadap propaganda iblis. Hari-hari ini adalah saya berikan kepada saudara formula ini, Meta versus reality MVR. Kita perlu hidup dalam sebuah realitas yang namanya metaverse. Apa itu? Meta, ingat, meta itu melampaui. Jadi kita sedang bicara sesuatu yang melampaui. Melampaui yang kelihatan, melampaui dunia ini. Sesuatu yang bukan hanya di universe, tetapi sesuatu yang heavenly, yang surgawi. Kita mesti ngalamin realitas surgawi. Karena kalau kita nggak ngalamin realitas surgawi, kecenderungan kita nggak puas, betul nggak? Salom itu realitas surgawi. Kalau sebentar-sebentar saudara hilang damai sejahtera, itu berarti saudara belum ngalamin realitas surgawi sesungguhnya. Realitas surgawi berupa salom itu ada dalam keadaan apapun, saudara ada damai sejahtera. Ya, kecuali saudara buat dosa, pasti nggak ada damai sejahtera. Saudara mengasihi Tuhan, ada di hadirat Tuhan, mengalami hadirat Tuhan, ada damai sejahtera. Nah, metaverse itu yang pertama adalah metanoia. Katakan metanoia. Bagaimana saudaraku yang kasih di hari-hari terakhir, waktu yang sudah sangat singkat ini, kita memiliki jiwa yang sehat, kepribadian yang baik, dan berkemenangan terhadap semua propaganda daripada iblis. Maka saudara gunakan yang pertama formula ini, metanoia. Apa itu metanoia? Metanoia bicara pertobatan. Tapi bertobat dalam pengertian metanoia, arti atau konsep metanoia. Ya, bukan sekedar sadar aku orang berdosa lalu sekarang aku berbalik kepada jalan yang benar, hidup di jalan Tuhan. Tapi metanoia adalah sebuah proses perubahan cara berpikir. Sebuah proses perubahan cara berpikir. Dari cara berpikir yang tadi, keinginan duniawi, keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup. Dari cara berpikir ini, berubah kepada cara berpikir surgawi. Amin. Ya kan? Berubah ke cara berpikir surgawi, saudara. Yesus bilang begini, kalau kamu mau jadi muridku, ini syaratnya. Lukas 9 ayat 23 apa, saudara? Sangkal diri, kemudian yang kedua, pikul salib, yang ketiga, ikut aku. Waktu dengar saudara syarat ini, rasanya apa? Sangkal diri, pikul salib, setiap hari ikut Yesus. Rasanya apa sih denger ini? Ringan atau berat, Pak? Berat. Waduh, ini mau ikut Tuhan Yesus kayak begini. Enggak. Nah ini pasti generasi sekarang ini sulit. Sulit menerima persyaratan ini. Ya, generasi ini adalah generasi yang tidak mau tanda petik dibatasin tadi. Maunya bebas. Loh, yang menyangkal diri, pikul salib, ikut aku setiap hari, ini disiplinnya gak main-main, betul gak? Sangkal diri berarti menyangkali keinginan daging. Sangkal diri berarti menyangkali keinginan mata dan keangkuhan hidup. Ini loh yang dimaksud sangkal diri. Ya. Nah, sebetulnya inilah formula yang terbaik. Bagaimana kita saudara memiliki jiwa yang baik dan sehat. Yaitu dengan saudaraku tidak berpusatkan pada diri sendiri. Bukankah ini yang dibilang sama iblis? Ini yang ditawarkan iblis, betul? Tapi Yesus bilang apa? Sangkal diri. Artinya saudara, hidupmu tidak berpusat pada dirimu sendiri. Sangkal ya. Sangkal diri berarti saudara sangkali keinginan daging, keinginan mata dan keangkuhan hidup. Di mana hidupmu hanya mau menyenangkan Tuhan, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku.
menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Bagaimana saudara supaya kita ngalamin metanoia? Kolose 3:1-2 memberikan kepada kita petunjuknya. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, apa yang kita lakukan? Carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Ini kuncinya apa? Pikirkanlah, saya ulangi. Pikirkanlah. Saudara belajar di kelas True Metanoia, kekuatan perubahan perilaku itu buah apa yang kita hasilkan dalam hidup kita, buah SPK, sikap perilaku, kebiasaan apa yang kita hasilkan dari hidup kita ditentukan oleh apa? Yes. Apa yang kita pikirkan terus menerus. Itu yang akan menghasilkan buah SPK-nya, sikap perilaku kebiasaan baik atau buruk. Roma 8 bilang, orang yang terus memikirkan keinginan daging membuahkan apa? Daging. Orang yang memikirkan keinginan roh menghasilkan buah roh. Jadi kuncinya di sini loh Bapak Ibu. Apa yang kita pikirkan? Jadi saudara, langkah pertama, ini formula kunci supaya saudara kita ini dapat mengalami realitas surga yang sungguh amat baik. Membuat jiwa kita baik dan sehat. Sikap perilaku kebiasaan kita unggul. Maka kuncinya adalah metanoia. Yaitu pertobatan. Proses perubahan cara berpikir yang duniawi menjadi surgawi. Haleluya. Nah ini yang Tuhan mau kita pikirkan terus menerus. Perkara-perkara yang di atas. Yaitu perkara-perkara surgawi. Contohnya, kalau pikiran duniawi apa misalnya? Contoh, ayo kasih satu contoh. Hah? Ya punya pacar nggak selamanya duniawi. Kan boleh menikah kan? Tapi kalau sekarang kamu sekolah dulu. Kamu selesaikan kuliahnya dulu ya. Semester akhir kalau udah mulai ada tanda-tanda, ya ngomong sama orang tua dulu. Kemudian ngomong sama Gemba, jangan main langsung gitu. Itu prosedurnya supaya aman, ngerti? Karena belum tentu yang kamu lihat itu baik. Kemudian apa? Sedap, montok, kelihatannya bikin gua tambah cerdas. Dari Tuhan, belum Oh gitu ya Pak Gembala. Iya. Lalu gimana caranya? Ngomong dulu sama Pak Harian. Ya maksudnya Otniel gitu. Oke, ayat yang terakhir setelah itu kita sembahyang. 1 Petrus 4 ayat 1. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan apa? Pikiran yang, maksudnya pikiran yang demikian itu apa di ayat ini? Ya itu penderitaan badani juga. Oh Yesus ngalamin penderitaan badani. Jadi kita juga diminta untuk persiapkan pikiranmu bahwa kamu juga bisa ngalamin penderitaan badani. Ya. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti. Rupanya kalau kita baca ayat penjelasan selanjutnya, pernyataan selanjutnya, ini sebetulnya dia sedang bilang penderitaan badani itu adalah tadi saudara. Penyangkalan terhadap keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan, yang teriak apa? Dagingnya yang sakit, betul nggak? Itu maksudnya. Orang kalau udah bisa nyangkal ini saudara, maka saudara dikatakan apa? Ia telah berhenti karena ternyata itu biangnya dosa.
Gitu. Tapi akarnya dari mana? Tadi tidak merasa puas. Belum puas, belum cukup, belum berharga. Ini akan diseret gampang sekali ke 3K tadi. Itulah sebabnya maka kita perlu belajar puas dengan hadirat Tuhan. Amin. Nanti saya ajar pelan-pelan. Hari ini kan baru M. Berarti masih ada apa? E, T, A. Gitu kan. Jadi pastikan bilang tiap minggu datang. Karena sewaktu-waktu gembala Haleluya. Oke. Nah, saya akhiri dengan slide ini, saudara. Kita baca bersama 2, 3. Jadi supaya kita sepanggung dengan idealismenya iblis, caranya apa? Dia buat kita nggak puas, nggak puas dengan banyak hal. Tidak puas dengan pernikahan kita, tidak puas dengan keluarga kita, tidak puas dengan suami kita, tidak puas dengan istri kita, tidak puas, macam-macam tidak ada puasannya. Ya, tidak cukup, ini nggak cukup, ini nggak cukup, tidak cukup terus. Wah, itu bahaya, saudara. Ya, karena dia gampang sekali membawa kita sepanggung dengan idealismenya. Itulah sebabnya sangkal diri. Pikul salib setiap hari. Pikul salib setiap hari artinya rela tuh kedagingannya apa? Mati gitu. Karena kita telah tersalib bersama Kristus. Tapi mesti tiap hari. Ya. Nah, untuk itu saudara, kunci dasarnya adalah metanoia, betul? Metanoia, supaya saudara ngalamin metanoia, saudara mesti tiap hari cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, dan semuanya kan ditambah bagimu. Haleluya, haleluya. Amen. Jadi mesti ngalamin metanoia, perjumpaan dengan Tuhan, firman-Nya melalui PDF, itu kunci dasar. Ujian doa firman kunci dasar. Jangan pernah ya sehari pun Anda tinggalkan ruang keintimanmu dengan Tuhan. Karena itu yang menentukan metanoia ini, cara berpikirmu seperti apa hari itu. Ya ditentukan sama perjumpaanmu dengan firman. Setuju enggak? Renungkan firman siang dan malam. Kamu akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Iya kan? Kamu akan berbuah pada musimnya. Apa yang kamu perbuat? Kenapa? Karena metanoia terjadi. Haleluya. Iya kan? Roma 12 ayat 2. Kamu tahu apa kehendak Allah yang baik, yang berkenan dan yang sempurna. Kenapa? Karena sudah jadi metanoia. Jadi firman yang kita baca jangan sampai tidak direnungkan. Harus direnungkan. Khotbah gembala jangan sampai tidak direnungkan. Harus direnungkan. Dibahas lagi di kerselmu. Ya, perdalam aplikasi-aplikasinya seperti apa. Supaya apa saudara? Berbuah firman-Nya dalam hidup kita. Karena apa? Karena terjadi Mari kita bangkit berdiri. Haleluya.